Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam peristiwa Perang Badar. Yang kita katakan kemarin, rentetan peristiwa Perang Badar itu dimulai dari peristiwa hijrahnya para sahabat ke kota Madinah setelah tidak memungkinkan untuk menjalankan Islam di kota Mekah dengan penindasan yang keras, yang kuat dari orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah SAW mencari tempat lain untuk bisa mengembangkan dakwah. Awalnya beliau incar itu Taif karena dekat dari kota Mekah. Tapi ternyata para pemuka Taif tidak mau menerima dakwah beliau. Kemudian beliau mencari siapapun kabilah yang mau menerima dakwahnya. Pada waktu musim haji, banyak kabilah-kabilah Arab, jadi beliau itu menawarkan dakwah ini kepada kabilah-kabilah Arab yang ada, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Sampai orang-orang Yathrib dari suku Aus dan suku Khazraj, jadi mereka siap untuk menerima kedatangan Rasulullah SAW dan Islam. Mereka padahal tahu resiko yang harus mereka tanggung. Singkat cerita, akhirnya para sahabat diizinkan oleh beliau untuk berangkat ke kota Madinah. Orang-orang kafir Quraisy mempersilahkan mereka berangkat, tapi tidak boleh bawa sepeser pun harta. Harta harus ditinggal total di kota Mekah, dan mereka rampok, mereka jarah, mereka ambil setelah ditinggal oleh pemiliknya. Nah, tatkala Rasulullah SAW sudah berada di kota Madinah pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Rasulullah SAW nyampe di kota Madinah itu Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah. Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah. Peristiwa ini adalah Ramadan tahun kedua Hijriyah. Intelijen beliau melihat, mengetahui ada rombongan pasukan, ada rombongan dagang Abu Sufyan, orang-orang Quraisy yang datang dari negeri Syam menuju Mekah. Kesempatan itu digunakan oleh beliau SAW untuk mengambil kembali harta yang dahulu mereka ambil. Berangkatlah para sahabat, ini berangkatlah Rasulullah SAW bersama para sahabat. Tatkala itu Rasulullah SAW tidak memerintahkan. Rasulullah hanya menawarkan siapa yang mau berangkat. Pada waktu menawarkan, tawarannya itu bukan tawaran perang, tapi tawaran mengambil kembali harta yang direbut oleh orang-orang Quraisy selagi masih di kota Mekah pada waktu perjalanan hijrah. Maka banyak yang malas, dalam tanda kutip. Malas dalam arti, ya, wong gak duit gua, karep-karepnya budal-budal gitu. Jadi banyak orang-orang yang dari Aus, dari Khazraj itu yang gak berangkat. Pertama, alasannya rombongan dagang itu kira-kira 50-60 orang. Yang berangkat sudah kisaran 300-an. Itu sudah lebih dari cukup, lebih daripada cukup. Yang kedua, mereka berangkat bukan untuk perang, tapi untuk mengambil kembali hartanya. Sedangkan orang-orang Madinah nggak punya urusan dengan harta tersebut, nggak punya urusan dengan harta tersebut. Kaum Muhajirin rata-rata berangkat, kecuali orang yang punya udzur. Di antara mereka yang punya udzur adalah Utsman ibn Affan, karena harus rambut istrinya yang tatkala itu sedang sakit keras, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu beliau mencegat rombongan Abu Sufyan yang tatkala itu masih kafir, maka intelijen dari rombongan Abu Sufyan tahu kalau mereka sedang dihadang. Akhirnya mereka ngirim utusan langsung menuju ke Mekah untuk menyelamatkan harta benda mereka. Dari kota Mekah berangkatlah Abu Jahal dengan semua yang mereka miliki kekuatannya. Ini semua kekuatan yang mereka miliki untuk menuju ke Madinah menyelamatkan harta benda yang sedang dibawa oleh Abu Sufyan. Terkumpul 1000 pasukan perang. Pasukannya Abu Jahal berangkat,
Yani menuju ke kota Madinah tujuannya untuk menyelamatkan harta mereka. Abu Sufyan yang dia itu sudah mengirim utusan ke Mekah, tapi karena tidak ingin dicegat duluan, dia nyelintung kalau bahasa kita, jadi mengambil jalan lain, mengambil jalur alternatif, bukan jalur dagang yang biasa dilalui kalau dari Mekah ke Syam, tapi mengambil jalur pantai. Jalur pantai itu kalau dari peta ke arah barat, yani belok ke kanan, berarti belok ke kanan menyisiri Laut Merah, jadi menyisiri, jadi Laut Merah menyisir begitu untuk sampai ke kota Mekah. Rombongan Abu Sufyan selamat. Rombongan Abu Sufyan selamat, tidak bisa dikejar oleh pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka terkagetkan ternyata fakta mereka harus berhadapan dengan pasukan perang rombongan Abu Jahal. Jadi rombongan jadi Abu Jahal. Dan itu asal muasal terjadinya perang Badar. Dalam kondisi berarti ya ikhwan, kondisi serba tidak seimbang. Pertama, secara mental pasukan Mekah berangkat memang untuk perang. Pasukannya Rasulullah SAW keluar mentalnya bukan untuk perang, mentalnya untuk mengambil kembali harta yang dirampok oleh orang-orang kafir. Secara persiapan, wong sing niate budal perang, ya berarti persiapan perang. Kalau pasukannya Rasulullah itu niatnya tidak budal perang, niatnya ngambil harta mereka, bawa peralatan seadanya. Sampai ketika itu Rasulullah SAW itu bawa pakaian biasa, pakaian izar dan ridha, itu tidak membawa pakaian perang. Pakaian perang di zaman itu pakai baju besi itu yang dipakai untuk perang di zaman itu. Yang ketiga, jumlah mereka jauh tidak berimbang. Pasukan kafir tatkala itu 1.000 orang, pasukannya Rasulullah SAW hanya 313-an orang. 313 orang. Begitu nama-nama mereka disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Sirah Nabawiyah atau dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi itu kondisi yang ada yang menyelimuti peristiwa perang Badar Al-Kubra. Dinamakan dengan perang Badar Al-Kubra karena perang Badar itu 2 kali. Pertama itu kecil, terjadi perhelatan kecil, namanya perang Badar Al-Sughra. Perang Badar yang langsung dipimpin oleh Rasulullah itu adalah yang kedua, dan dinamakan perang Badar Al-Kubra. Lanjutkan. Yujadil qala rabbuna tabaraka wa ta'ala yujadilunaka fil haqq. Ya, itu ya, benar. Mereka, yaitu para sahabat, mendebat engkau wahai Muhammad fil haqqi, dalam kebenaran, maksudnya dalam kita, dalam perang. Ba'dama tabayyana, setelah nampak, nampak bagi mereka, ka'annama yusaquna ilal maut, seakan-akan mereka digiring untuk dibelah, digiring untuk mati. Yani wahum yang nurun, dan mereka melihat ilaihi, kepadanya, ayanan, secara nyata. Yani fi karahatihim lahu, bencinya mereka, enggak maunya mereka untuk menghadapi kematian. Kenapa itu terjadi? Ya karena memang kesiapan mental dari awal bukan perang, dan mereka aslinya enggak siap untuk perang. Walaupun dan ingatlah, in ya'idukumullahu ihdat ta'ifatain, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian ihdat ta'ifatain, salah satu dari 2 kelompok. Al-'ir awil nafir. 'Ir itu rombongan dagang, nafir itu pasukan perang. Ini maksudnya ya Allah Subhanahu wa taala itu berjanji kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia itu akan menang, melawan, akan mendapatkan yang diinginkan melawan salah satu dari 2 rombongan. Dan Rasulullah kali itu nggak tahu 2 rombongan ini apa. Pokoknya nanti kamu kalau berangkat dari Muhammad, kamu itu akan mendapatkan kemenangan atas salah satu dari 2 rombongan. Rasulullah SAW hanya berangkat dan beliau nggak tahu 2 rombongan itu apa, karena yang akan dikejar hanya satu, yaitu rombongan dagang Abu Sufyan. Ternyata setengah perjalanan barulah ketahuan rombongan 2, salah satu dari 2 kelompok itu, yang pertama rombongan dagang, yang kedua pasukan, yang kedua adalah pasukan perang. Al-'ir, rombongan dagang pimpinan Abu Sufyan, awin nafir, atau pasukan perang pimpinan Abu Jahal.
annaha lakum, bahwasanya salah satu dari dua rombongan ini itu akan dimenangkan oleh kalian. Wa tawaddun, dan kalian menginginkan, turidun, kalian itu menginginkan, anna ghaira dzati syaukati takunu lakum, yang kalian hadapi itu adalah yang enggak repot, yang enggak susah gitu ya. Jadi al-ba's was-silah, yaitu yang akan kalian hadapi itu bukan pasukan yang membawa senjata, bukan pasukan yang mau perang. Maksudnya adalah al-air, yang mereka hadapi maunya itu kita itu menghadapi pasukan rombongan dagangai, kau usah pasukan perang. Takunu lakum likillati adadiha wa udadiha, karena rombongan dagang itu jumlahnya sedikit, sekitar 50-60 orang, wa udadiha, dan persiapan perangnya itu pun sedikit, persiapan perangnya itu pun sedikit. Jadi mereka nggak membawa peralatan perang lengkap kayak pasukan Abu Jahal yang memang keluar untuk perang. Bi khilafin nafir, berbeda dengan pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa, tapi Allah menginginkan untuk menampakkan kebenaran. Yudhhirahu, Allah itu ingin untuk menampakkan kebenaran. Bikalimatihi, dengan ketetapannya, kalimat-kalimatnya, as-sabiqah, yang telah lewat, takdirnya, maksudnya bizuhuril Islam, bahwa Islam itu akan menang. Wa yaqta'a dabiral kafirin, dan akan memutus kekuatan orang-orang kafir, akhir dari orang-orang kafir, bil isti'sal, dengan menghancurkan mereka. Fa amarakum biqitalin nafir, lalu Allah memerintahkan kalian untuk memerangi pasukan perang tersebut. Tujuannya apa? Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil, liyuhiqqal haqqa, untuk menampakkan kebenaran, wa yubtil, yamhaq al batil, untuk menghapuskan kebatilan, al kufur. Walau karihal mujrimun, meskipun orang-orang pendosa, maksudnya adalah orang-orang musyrik, itu membenci dzalika, hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, udzkur, ingatlah, ittastaghitsuna rabbakum, tatkala kalian itu istighatsah itu DP minta perlindungan, jadi minta kekuatan, minta perlindungan dari Allah itu minta bantuan, minta perlindungan. Tatkala kalian itu benar-benar minta perlindungan kepada Allah, tatlubuna minhu al-ghawsa bin nasr, kalian itu menginginkan, meminta kepada Allah al-ghawth, perlindungan, bin nasr, dengan mendapatkan kemenangan. Kalian benar-benar minta kepada Allah supaya dimenangkan alaihim, atas mereka orang-orang kafir. Fastajaballahu lakum, maka Allah mengabulkan doa kalian. Anni, sesungguhnya aku, kata Allah, bi anni, sesungguhnya aku, mumiddukum, mu'inukum, akan membantu kalian, bi alfin minal malaika, dengan 1000 malaikat, murdifin mutatabiin, yang datang terus menerus, dan datang itu beruntun. Yardufu ba'luhum ba'la, yang sebagian mereka itu datang menyusul sebagian yang lainnya. Wa adaduhum, dan jumlah para malaikat biha awalan, yang pertama kali datang itu 1000. Tsumma sarat 3,000, kemudian menjadi 3.000. Tsumma 5,000, kemudian menjadi 5.000. Kama fi Ali Imran, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Ali Imran. Jadi jumlah pasukan perang yang dari bangsa malaikat itu jauh berlipat-lipat dibandingkan jumlah pasukan perang yang dimiliki oleh kekuatan orang-orang kafir. Dan itu dalam peristiwa perang Badar, dalam sejarah perang Badar itu sangat nampak. Jadi persaksian langsung sebagian para sahabat bahwasanya mereka itu, sebagian antara mereka itu cerita sedang tanding gitu ya, lawan orang kafir, tiba-tiba yang di depannya itu enggak ditebas, gak ditusuk, gak tiba-tiba kepalanya gulung, ini tiba-tiba kepalanya putus, tiba-tiba mati, begitu ya. Jadi sampai tatkala ada salah satu di antara orang kafir tertangkap gitu ya, masuk dalam tawanan perang, dia ketemu sama Rasulullah SAW, ditanya, siapa yang menangkap kamu? Siapa yang menangkap kamu? Ada salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya menangkap dia. Maka sang tawanan tadi mengatakan, bukan kamu yang nangkap saya, yang nangkap aku itu seorang pakai kuda putih, berpakaian serba putih,
dan aku benar-benar melihat orang itu di antara kalian. Berarti maka Rasulullah SAW, maka orang yang mengatakan betul ya Rasulullah, aku yang nangkap dia. Maka Rasulullah mengatakan diam kamu, yang menangkap dia itu adalah pasukan Allah dari bangsa para malaikat. Jumlahnya banyak, 1000 datang lagi, 3000 datang lagi sampai 5000. Kama fi Ali Imran, sebagaimana dalam Ali Imran. Dan itu nggak bisa diingkari ya akhwat, karena maksudnya peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa alam ghaib. Jadi peristiwa alam ghaib yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat datang untuk membantu pasukan kaum muslimin. Wa quri'a bi alf. Yani sebentar. Wa quri'a bi alf, dibaca dengan itu kan bacaan yang ada bi alfin minal malaika. Bisa dibaca bi alufin minal malaika. Ya, jamak yani ka'aflus, kayak wazan aflus, yani jamak fals, bentuk jamak dari fals. Dua bacaan bi alfin minal malaika, dan bisa dibaca bi alufin. Kalau bi alf itu 1000 malaikat, kalau bi aluf itu ribuan, beribu-ribu para malaikat. Wa ma ja'alahu Allah, dan tidaklah Allah menjadikan ay al-imdad, bantuan itu illa busyra, kecuali berita gembira. Walitatma'inna bihi qulubukum, dan agar hati kalian itu menjadi tenang. Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah pertolongan itu kecuali datang dari Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa in yuhashikumun nu'as amanatan, tatkala malam itu Allah mengelimuti kalian dengan rasa kantuk. Jadi malam peristiwa itu Allah jadikan itu ngantuk. Ngantuknya itu adalah amanatan, sebagai bentuk kalian itu benar merasa aman, merasa tenang gitu. Aman, yani keamanan, mimma hassala lakum minal khauf, dari ketakutan yang menimpa kalian. Orang tuh ya kawan, kalau takut pol, khawatir, genting, lah tak iso turu, itu ini nikmat, itu nikmat. Asal kalau ngitan udah, wong nggak mikir itu kalau bisa. Jadi takut pol, suasana mencekam, taruhannya itu nyawa. Nah kok ternyata ngantuk turu, itu kenikmatan. Ini hasyikumun wa'asa, dan ini peristiwa ini sangat menegangkan peristiwa itu. Kenapa? Sampai peristiwa perang Badar malam Sabtu, perang Badar itu terjadi pada hari Sabtu. Jadi sampai peristiwa perang Sabtu, jadi malam Sabtu itu para sahabat itu masih berharap yang akan dari Indonesia itu adalah rombongan dagang. Tapi intelijennya mengatakan bahwasanya enggak, yang akan ada di Indonesia adalah pasukan perang, dan itu kondisi benar-benar genting. Kondisi benar-benar genting. Kenapa? 1000 lawan 300. Yang kedua, mereka siap, kaum muslimin senjatanya enggak siap, mereka mentalnya siap, kaum muslimin ragu-ragu. Iki niat tidak melok, niatnya itu enggak ikut, jadi enggak ikut perang. Niatnya itu enggak ikut perang. Baik. Anna mimma hasala lakum min al-khawf minhu ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan air. Malam itu Allah menurunkan hujan dari langit. Liyutahhirakum bihi, untuk Allah sucikan kalian dengannya. Minal ahdathi wal janabat, dari hadat dan junub. Wa yulhiba ankum rizqas syaitan, dan menghilangkan dari kalian, yani menghilangkan dari kalian kotoran dari syaitan. Waswasatahu, waswasnya syaitan, ilaikum, kepada kalian, bi annakum law kuntum alal haq ma kuntum dhama'an, yang seandainya kalian itu di atas kebenaran, kalian itu tidak akan haus, muhdithin, kalian itu tidak akan hadas. Wal musyrikuna 'alal ma, dan orang-orang musyrik itu mereka menguasai sumber air yang ada di tempat itu. Wal yarmita wa yahbisa, dan akan menahan ala qulubikum, pada hati kalian, bil yaqini was sabr, dengan yakin dan kesabaran.
wa yuthabbita bihil aqdam, dan memantapkan kaki, antasukha fir ramal, jangan sampai terperosok ke mana? Jangan sampai terperosok ke padang pasir itu, ke padang pasir, tanah pasir yang ada. Malam itu Allah jadikan kaum muslimin ngantuk, akhirnya mereka tidur. Yani suasana mau perang, mencekam, ngono terus turu, enak suker, susuk tangi. Itu yang pertama. Yang kedua, malam itu Allah turunkan hujan. Jadi malam itu Allah turunkan hujan, bukan hujan banjir bandang, bukan hujan rimis-rimis. Itu menjadikan hawa seger, mereka sendiri tidur. Kemudian keesokan harinya di suasana, di area pasukan mereka terdapat genangan-genangan air yang bisa digunakan untuk membersihkan badan, bisa digunakan untuk minum. Dan tanah, ingat ya kawan, tanah Saudi itu tanah Saudi secara umum, kalau nggak ada hujan itu berdebu dan lembut, tapi kalau ada hujan menjadi padat. Jadi kalau ada hujan itu menjadi padat, dan itu yang diinginkan oleh Allah, agar tanah di area itu adalah padat, siap digunakan untuk medan pertempuran. Idyuhi rabbuka ilal malaika, tatkala Allah mewahyukan kepada tatkala Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, alladzina amadda bihimul muslimin, yang Allah berbantukan untuk membantu kaum muslimin. Anni ma'akum, aku itu bersama kalian, bil auni wal nasr, aku bersama kalian, membantu kalian, menolong kalian. Kebersamaan gak mesti sama fisik. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, inni ma'akum, dalam banyak ayat itu tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu di mana-mana. Tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu di mana-mana, karena kebersamaan itu gak mesti bersama fisik. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia sekalipun, lafaz aku senantiasa bersamamu nggak mesti bareng. Jadi nggak mesti bareng. Ini orang katakan sama temannya, sudahlah ya akhi, kalau antum mau merantau lah, bismillah, insyaallah ana selalu bersama antum. Padahal sudah di Saudi misalkan, itu boleh-boleh aja. Dalam bahasa Indonesia itu boleh, nggak salah. Sebagaimana itu ada bahasa Indonesia juga nggak salah, dalam bahasa Arab juga nggak salah. Maka firman Allah, inni ma'akum, aku bersama kalian, itu bukan berarti manunggalin kawula Gusti, menyatunya antara hamba menyatunya antara Allah dengan hamba, menyatunya antara hamba dengan Allah. Tapi Allah itu bersama kalian, wahai orang-orang yang beriman, bil auni wan nasr, menolong dan memenangkan, membantu. Fatabbitul ladzina amanu, maka mantapkanlah orang-orang yang beriman, bil i'anati wat tabsyir, dengan memberikan pertolongan dan memberikan kabar gembira. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba, aku akan mencurahkan kepada hati orang-orang kafir perasaan takut, al-khauf, perasaan takut. Dan orang itu kalau perang dari awal takut, itu sudah 80% kalah. Karena apa? Ya karena perasaan itu sudah takut duluan. Makanya yang paling diperhitungkan kalau menghadapi musuh adalah orang itu takut apa enggak, takut mati apa. Makanya segala sesuatu kan dibangun di atas opini. Kalau memang mereka sudah takut duluan, itu paling gampang mengalahkan pasukan yang takut duluan. Allah Subhanahu wa taala memasukkan dalam hati mereka perasaan takut kepada orang-orang yang beriman. Fadribu fawqal a'na, maka penggallah leher, ay ar-ru'us, kepala, wadribu minhum kulla banan, dan penggallah, tebaslah, kulla banan, setiap banan atraf al-yadain wal yadain, yani warijlain, ujung jari dari tangan dan ujung jari kaki. Faqala rajulu yaqsidu darba raqabatil kafir, maka dalam kejadiannya, kata Suyuti, yani seorang itu ingin untuk memenggal kepalanya orang kafir. Fatasqutu, ternyata kepala itu sudah jatuh duluan, qabla an yasila ilaihi sayfuh, sebelum pedangnya menebas leher orang kafir tersebut. Kenapa? Sampai menggal malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Faramahum biqabdatin minal hasa, lalu Rasulullah SAW melemparkan hasa, melemparkan kerikil-kerikil kecil. Falam yabqa musyrikun illa dakhala fi 'ainihi,
Ini tidak ada seorang musyrik pun kecuali kelilipan kecuali pasir itu mengenai mata mereka, minha syai', darinya sesuatu, fahuzimu, akhirnya mereka kalah telak. Jadi mereka itu kalah telak. Jadi 70 orang tewas di medan perang. Salah satu di antara mereka adalah Abu Jahal. Salah satu di antara mereka ini adalah Abu Jahal. Yang kedua, 70 orang di antara mereka, yaitu 70 orang di antara mereka tertawan, dan semua harta benda yang mereka bawa mereka tinggal lari, ini meninggalkan Bukit Badar. Itu peristiwa, dan perang itu cuma sehari, kan sampai sehari, setengah hari, dari pagi sampai jalan duhur. Ini peristiwa, ini perang tersebut. Wallahu a'lam. Dzalikal adzab al-waqi' bihim, siksaan azab yang menimpa mereka itu, bi annahum syaqqu, karena mereka itu khalafu, menyelisihi Allah wa rasulah, Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqiqillaha wa rasulah, barang siapa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, fa inna Allah syadidul iqab, maka Allah itu maha pedih azabnya lahu kepada orang tersebut. Siapa pun ya akhwat yang menyelisihi, melanggar aturan Allah dan Rasulnya, mesti Allah akan curahkan, Allah akan berikan kepadanya azab yang pedih. Mungkin azab dunia, mungkin azab akhirat, mungkin azab dunia dan akhirat. Nah, dzalikumul azab itu, fadzuqu, maka rasakanlah, ayyuhal kafir, wahai orang ayyuhal kuffar, wahai orang kafir, fit dunia, di dunia, wa anna lil kafirina fil akhirah azabun nar, dan di akhirat nanti orang-orang kafir itu akan mendapatkan ini azab neraka. Dunia mereka mendapatkan itu, di akhirat mereka akan mendapatkan azab neraka. Makanya Rasulullah SAW ya kawan, pada waktu orang-orang kafir, pada waktu orang-orang kafir itu sudah selesai perang dan kemudian mati gitu ya, banyak orang yang mati pada waktu itu, yang tokoh-tokohnya Abu Jahal, kemudian Utbah ibnu siapa, tokoh-tokoh kafir Quraisy. Salah satu di antara mereka adalah Umayyah, ini ibnu Khalaf, orang yang dulu pernah nyiksa siapa? Bilal, dan macam-macamnya. Sama Rasulullah SAW mereka diperintahkan untuk diseret, dicemplung ini sumur tua Badar. Sumur itu sudah nggak ada airnya ya. Sumur itu nggak ada airnya, karena kalau ada airnya cemplungnya itu, maka itu tindakan kezaliman, karena akan mengganggu para musafir. Tapi sumur itu tidak ada airnya, dicemplungi oleh Rasulullah SAW, jadi dimasukkan ke situ. Setelah mereka dimasukkan ke dalam situ, Rasulullah SAW mengatakan, ini laqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Wahai sekalian manusia, kami telah mendapatkan janji Allah itu benar. Maksudnya kita dimenangkan oleh Allah. Lah apakah kalian sekarang sudah mendapatkan janji Allah, maksudnya siksaan dan azab di alam barzakh, di alam lain, di alam akhirat. Sampai Umar tatkala itu bingung. Umar itu mengatakan, ya Rasulullah, loh, kenapa dengan ngomong sama orang yang sudah mati? Kok dengan ngomong sama orang yang sudah mati? Maka Rasulullah SAW mengatakan, mereka saat ini lebih mendengar daripada kamu, wahai Umar. Mereka saat ini lebih mendengar daripada kamu, ini wahai Umar. Hadis ini ya kawan, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hukum asal orang mendengar itu, orang mati itu nggak mendengar ucapan orang yang hidup. Dari mana? Umar itu nggak mungkin komentar dengan gaya semacam itu, kecuali dia itu sudah tahu dari Rasulullah dan dia mati nggak mendengar. Dan Rasulullah nggak nyalahkan komentarnya Umar. Rasulullah SAW tatkala mengatakan, ya Rasulullah, lo kan jenengan ngomong sama orang yang sudah mati, apa yang mendengar gitu. Rasulullah SAW mengatakan, lo ciri siapa nggak mendengar, tapi gitu, menunjukkan bahwasanya komentarnya Umar itu benar, bahwasanya orang yang meninggal dunia itu tidak dapat mendengar apa yang disampaikan orang yang masih hidup. Hanya Rasulullah jawab, sekarang ini mereka, wahai Umar, lebih mendengar daripada kamu. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan itu hukum khusus, Allah jadikan mereka mendengar sesuatu yang hukum asalnya mereka tidak mendengar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kisah dari perang Badar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir, zahfan ay mustami'in, yani mereka mengumpul, ka'annahum likasratihim yazhafun, seakan-akan saking banyaknya mereka itu sampai ngerangkak. Pasukan perang itu kalau banyak geraknya nggak bisa cepat, mesti jalan pelan. Lah kalau
dari jauh kelihatan ada orang kok jalannya pelan, seakan-akan merangkak. Saking banyaknya pasukan kafir itu seakan-akan mereka merangkak. Ini idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Jangan kamu itu mundur, munhazimin, jangan kamu itu alihim yawma idzin ay yawma liqaihim. Barang siapa yang saat itu kau mundur, maksudnya adalah yawma liqaihim, saat bertemu dengan mereka, tuburahu, memalingkan duburnya gitu ya. Illa mutaharrifan liqitalin, kecuali mun'atifan itu buat siasat perang lain, liqital, jadi melakukan strategi perang, bi ayyuriyahumul farrah, jadi dengan memperlihatkan kepada musuh seakan-akan dia lari, maqidatan untuk perbuatan tipu daya, wa huwa muridul karrah, padahal dia ingin menyerang, mutahayyizan, mundamman, atau bergabung ila fi'atin, ke kelompok yang lain, jamaah minal muslimin, ke pasukan yang lain, wastanjidu biha, untuk minta bantuan, faqad ba'a raja'a bi'adabin minallah, maka dia itu akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya itu di neraka jahannam, bi'sal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali, al-marja, tempat kembali. Hiya wa hadha makhsusun, ini dikecualikan bima idza lam yazid al-kuffar 'ala al-dhi'f, kalau pasukan orang kafir itu tidak sampai 2 kali lipat, jadi tidak sampai 2 kali lipat. Tapi apa maknanya? Dalam fikih jihad, jadi orang itu, jihad itu ada 2, perang itu ada 2, ada jihadut talab, ada jihadut difa. Ada jihadut difa. Jihadut difa itu adalah kalau negeri Islam diserang oleh kaum kafir, negeri Islam diserang oleh orang kafir, maka orang muslim wajib mempertahankan negerinya, jangan sampai jatuh ke tangan kaum muslimin. Dan ini hukumnya fardhu ain. Ini hukumnya fardhu ain, tergantung keputusan dari imam negara. Diwajibkan untuk pasukan militer tok sebagaimana itu yang ada di zaman sekarang. Jadi perang urusan militer. Jadi atau diwajibkan untuk semua rakyat sebagaimana itu yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di negeri-negeri yang mewajibkan militer. Kan di sebagian negara itu ada wajib militer. Di Mesir misalkan itu orang lulus SMA itu nggak boleh kuliah kecuali harus masuk pendidikan militer setahun. Semua. Jadi semua orang di negeri itu bisa megang senjata, bisa nyetir tank, bisa ini, bisa itu. Sewaktu-waktu terjadi perang itu nggak harus tentara yang maju. Jadi tiba-tiba sipil disuruh untuk berangkat, siap, karena pernah latihan perang selama setahun. Lah, sertifikat perang itu yang bisa dipakai untuk kuliah di negeri. Kalau enggak, jangan harap bisa untuk kuliah di jurusan apapun. Ini di jurusan ini apapun itu ya, itu urusan negara. Pokoknya itu namanya jihad ad-difa, perang untuk mempertahankan negeri kaum muslimin jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang kafir. Dan itu hukumnya fardhu ain. Kalau sudah fardhu ain itu nggak butuh izin sama orang tua. Mau orang tua nangis, budal nggak sampai mati, ini dan macam-macamnya, itu nggak ada urusan, karena kewajiban dari Allah di atas segalanya. Yang kedua jihadut talab. Jihadut talab itu perang untuk menyerang musuh. Kaum muslimin berangkat dari negerinya menuju ke negeri orang-orang kafir untuk melebarkan sayap dakwah dan untuk memerangi negeri-negeri kenapa ini jihadut talab. Jihadut talab ini hukumnya fardhu kifayah. Hukumnya fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang berangkat, maka yang lainnya gugur. Kalau yang berangkat, maka hukumnya jadi sunnah. Hukumnya jadi sunnah. Makanya ada pendaftaran. Sebelum berangkat daftar, dicatat begitu oleh Rasulullah SAW dan oleh para petinggi panglima perang, jadi untuk mencatat siapa saja pasukan yang berangkat. Ini tidak wajib. Lah, yang ini jihadut talab, ini yang harus minta izin orang tua. Makanya tatkala ada orang, ada seorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin ikut berangkat perang ya Rasulullah sama jenengan. Tapi tatkala aku budal, bapak dan ibuku nangis, apa yang harus aku lakukan? Maka Rasulullah mengatakan irji ilaihima,
fa'adhikhuma kama abkaitahuma, jadi pulang kembali ke rumah orang tuamu, jadikan keduanya tersenyum, tertawa sebagaimana engkau telah menjadikan keduanya menangis. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan fa fihima fajahid, jahidlah, peranglah, jihadlah untuk membahayakan orang tuamu. Ini jihad apa ya, jihadut talab, jihad talab. Lah, orang kalau sudah kadung berangkat, kalau sudah kadung masuk ke medan perang, tatkala itu nggak boleh mundur. Tatkala itu nggak boleh mundur sama sekali. Karena kalau mundur itu taruhannya bahaya. Kecuali untuk dua hal. Yang pertama, illa mutaharrifan, kecuali untuk melakukan tipu daya, strategi perang. Kita mundur ternyata untuk ngelikung dari belakang. Dan itu boleh-boleh aja namanya perang. Al-harbu khud'ah. Yang namanya perang itu tipu daya. Yang kedua, mundur untuk gabung dengan pasukan yang lain. Jadi mundur untuk gabung dengan pasukan yang lain. Kalau bukan untuk itu, maka dia itu akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh mundur dari perang, kecuali kalau pasukan orang kafir itu lebih dari 2 kali lipat. Jadi yang nggak boleh mundur itu ya kawan. Kalau 1 lawan 2, 1000 lawan 2000, 10.000 lawan 20.000, itu nggak boleh mundur. Apapun yang terjadi nggak boleh mundur. Tapi kalau ternyata yang terjadi itu adalah pasukan kaum muslimin cuma 1000, pasukan orang kafir misalkan 10.000, itu tergantung panglima. Maju di tengah kancah medan pertempuran, kemudian ternyata kok kira-kira nggak akan bisa menang, boleh untuk mundur. Perintah panglima perang untuk mundur semua itu boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena sudah lebih dari 2 kali lipat. Itu ucapan beliau, idza lam yazid al-kuffar ala dhif, kecuali apabila orang kafir itu jumlahnya tidak sampai 2 kali lipat. Makanya dalam perang Mu'tah itu Rasulullah SAW memuji tindakan Khalid ibn Walid. Padahal yang dilakukan oleh Khalid itu bukan menang, tapi mundur. Yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid itu adalah mundur. Tatkala itu kan perang pertama kali yang digelar oleh orang Arab melawan orang-orang Romawi, perang pertama kali. Rasulullah SAW sudah antisipasi kejadian sampai beliau angkat panglima 3 lapis. Yang diangkat dari panglima perang adalah Ja'far ibn Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, dan Zaid ibn Harithah. Dan Zaid ibn Harithah. Singkat cerita, gugurlah panglima perang satu demi satu, dan kondisi amat sangat genting, di mana ini pasukan kaum muslimin itu terkepung dari semua sisi. Tatkala ketika panglima perang itu jatuh, bendera panglima perang itu disambar oleh sebagian kaum muslimin, lalu diserahkan kepada Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid tatkala itu masih Islam baru setahun, masih Islam, masih junior. Ya. Sama beliau dikatakan, wa ya Abu Sulaiman, wahai Abu Sulaiman, pegang bendera perang ini. Maka beliau mengatakan, aku kita masuk Islam, masih banyak yang lebih tua. Kata sahabat tadi, ini perang, gak urusan senior junior. Ini perang itu siapa yang paling pinter ngatur peperangan, dan Anda adalah orang yang paling jago dalam urusan ini. Dan begitu maka beliau megang bendera perang itu, dan yang megang bendera perang adalah panglima. Yang megang bendera perang itu adalah panglima. Beliau naik kudanya ke tempat yang tinggi, melihat jalannya pertempuran. Ini strategi perang model apapun nggak akan bisa merubah kondisi, Maka yang dipikir oleh Khalid tatkala itu bagaimana caranya kaum muslimin tidak habis total ini melawan pasukan Romawi. Maka beliau langsung merombak posisi. Pasukan belakang dijadikan ke depan, diperintahkan ke depan, pasukan depan suruh mundur, sayap kanan ganti ke sayap kiri ganti ke kanan. Itu strategi pertama. Untuk apa? Untuk mengacaukan kekuatan musuh, seakan-akan musuhnya ganti ono bala bantuan legal. Ini cukup mau gondok tiba-tiba muncul. Ini tiba-tiba yang tadi perang tiba-tiba hilang. Ini tiba-tiba hilang. Kemudian yang kedua, ini pasukan gelar perangnya diganti menjadi gelar perang menggulung. Jadi yang depan mundur, yang belakang maju. Tatkala pasukan kafir sedang dalam kondisi kolap, maksudnya kacau. Ini karena
perang dengan strategi baru itu, pasukan itu ditarik oleh Khalid mundur ke belakang. Ini dan mereka tidak mau ngejar. Kenapa nggak mau ngejar? Jangan dikejar. Bala bantuan datang banyak. Wajahnya baru-baru kabeh. Wajahnya baru-baru semua. Ini yang mereka pikir semacam itu. Kemudian perbuatan Khalid yang menyelamatkan kaum muslimin itulah yang dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di kota Madinah. Jadi intinya boleh mundur jika pasukan kafir di atas dua kali lipat. Wallahu a'lam. Ini dua kali lipat. Nah, falam taqtuluhum. Ya benar ya. Falam taqtuluhum. Kalian itu enggak membunuh mereka. Walakinnallaha qatalahum, tapi membunuh mereka adalah Allah. Wa ma ramaita idz ramait, tatkala kamu melempar, dan tidaklah kamu melempar tatkala kamu melempar. Walakinnallaha rama, tapi yang melempar itu sejatinya adalah Allah. Waliyubliyal kok jadi mau ayat ya. Falam taqtuluhum, kalian itu tidak membunuh mereka di Badrin. Di Badar itu dikuatkan dengan kekuatan kalian. Walakinnallaha qatalahum, Allah la membunuh mereka binasrihi iyyakum, dengan pertolongan Allah kepada kalian. Dan itu yang diyakini ya kawan, bahwasanya dalam perang inti kekuatan itu ada pada kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan andalkan kekuatan manusia. Kekuatan manusia itu enggak akan ada fungsinya kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita, dan tatkala tidaklah engkau melempar ya Muhammad, wahai Muhammad, ayunal qaum, matanya orang-orang kafir itu. Idz ramaita, tatkala engkau melempar bil hasa, dengan kerikil itu. Lianna kaffan minal hasa, karena satu genggam kerikil, satu genggam pasir, la yamla uyunal jaysh, tidak akan bisa memenuhi semua mata pasukan musuh al-katsir yang banyak, biramiyati bashar, dengan lemparan manusia. Tatkala itu pada waktu perang sudah berkecamuk ya, perang sedang puncaknya berkecamuk, Rasulullah SAW itu ngambil pasir, dan tanah Badar itu tanah pasir campur-campur tanah itu dilempar. Takdir Allah, kuasanya Allah, jadi lemparan yang sekali lempar itu semua pasukan kafir kelilipan. Padahal mereka sedang campur baur dengan kaum muslimin, tidak ada seorang muslim pun yang kelilipan. Ini kemudian kok iso, jadi satu lemparan itu dilempar wong sewu kelilipan kabeh. Ini wong sewu itu ini kelilipan kabeh. Jadi tidak mungkin kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mirip-mirip tatkala Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah, wa'adzin fin nasi bil hajj, wa Ibrahim, Ka'bah sudah selesai dibangun, umumkan kepada semua manusia untuk budal haji. Nabi Ibrahim bingung, loh, pripun ya Allah, suaraku itu nyampe mana? Nyampe mana? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tugasmu itu umumno. Tugasmu itu umumno, wa alainal balah. Kami Allah yang akan menjadikan semua orang mendengar pengumuman kamu. Zaman itu kan orang apa. Akhirnya Nabi Ibrahim di Ka'bah mengumumkan, teriak-teriak di Ka'bah pada orang umum. Pada nggak ada orang. Kecuali yang ada di sekitarnya. Orang-orang Jurhum yang tinggal bersama putranya Ismail dan istrinya Hajar. Dia mengumumkan, wahai sekalian manusia, ini adalah Baitullah. Datanglah kalian untuk melakukan ibadah haji di Baitullah. Yuk, kapan bakar, kapan kopo. Suara itu Allah jadikan menyebar ke seluruh penjuru dunia tatkala itu, sehingga mereka berbondong-bondong berangkat menuju ke Baitullah. Kekuatan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menjalankan perintahnya yang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita idz ramait walakinnallaha rama. Tatkala kamu melempar, itu bukan lemparan kamu, tapi sebenarnya Allah yang melempar dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha rama bi'isari dzalika ilaihim, dengan menjadikan lemparan pasir itu sampai kepada mereka. Fa'ala dzalika liyaqhar al-kafirin. Allah melakukan itu jadi untuk memenangkan melawan orang-orang kafir. Tengah-tengah perang dililipan kan enak karek mata ini.
dan agar Allah itu ingin untuk memberikan, menganugerahkan kepada orang mukmin dengan i'taan, dengan anugerah hasanan yang baik, wal ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Innallaha sami'un liaqwalihim, sungguhnya Allah Maha mendengar terhadap ucapan mereka, alimun bi ahwalihim, Maha mengetahui kondisi mereka. Dzalikumul ibla, ini anugerah yang agung itu, hak adalah kebenaran. Wa annallaha, ini dan sungguhnya Allah muhinu, mul'if, melemahkan kaidil kafirin, tipu dayanya ini orang-orang, ini tipu dayanya ini orang-orang kafir, tipu daya dari ini orang-orang kafir. Karena sebenarnya yang dilakukan oleh Abu Jahal, yang dilakukan oleh Abu Jahal itu sebagaimana ceritakan kemarin, tatkala intelijen pasukan Abu Jahal itu sudah mendengar berita bahwa pasukan rombongannya Abu Sufyan selamat, itu sudah ada di antara mereka yang usul, yuk pulang aja, wis kita keluar dari Mekah untuk menyelamatkan harta kita, sekarang harta kita sudah selamat, ayo pulang begitu. Abu Jahal enggak, kita enggak akan pulang, kita akan menuju ke bukit terdekat. Bukit terdekat itu Badar ketika itu. Kita akan menuju ke bukit terdekat dan kita akan tinggal di sana, beli unta, makan-makan, pesta selama 3 hari 3 malam, agar semua orang Arab tahu bagaimana kehebatan pasukannya Quraisy, dan tidak ada seorang pun yang macam-macam dengan orang Quraisy. Ini itu. Jadi akhirnya Bani Zuhra budal-budal lo, wong aku pernah berangkat mek kanggo nyelamatkan harta, sekarang harta kita sudah selamat, aku tak boleh. Akhirnya rombongan dari Bani Zuhra, siapa Bani Zuhra? Bani Zuhra itu kabilah Aminah. Siapa Aminah? Ibundanya Rasulullah SAW. Pasukan perang dari Bani Zuhra pulang, nggak jadi ikut berangkat. Yang lainnya berangkat menuju ke bukit Badar. Malam hari itu terjadi perdebatan panjang antara Abu Jahal dengan sebagian pasukan perang. Di antara mereka adalah Hakim bin Hizam. Ayo mulai. Melihat malam itu suasananya nggak enak, firasat kalah itu ada di sebagian pasukan perang. Kelihatannya kok berdekat begini, kelihatannya kok was-was kabeh semacam ini. Mereka ingin paginya itu pulang. Ternyata Abu Jahal tidak, kita akan jadi berperang, dan terjadilah yang terjadi. Nah, taib menteri in tastaftihu, jika kalian yani mengharapkan kemenangan, ayyuhal kuffar, wahai orang-orang kafir, ay tatlubul fath, kalian itu menginginkan kemenangan, ay al-qadha, ketetapan untuk menang. Haitsu qala Abu Jahal minkum, di mana Abu Jahal itu mengatakan di antara kalian, Allahumma ayyuna kana aqta lirrahimi wa atana bima la na'rif fa ahinhu al-ghatata ay ahlikuhu. Malam itu Abu Jahal itu ngomong, ya Allah, lo kok doanya ya Allah? Lah kan Tuhan mereka juga Allah. Nih, orang-orang kafir Quraisy ya ikhwan, itu ndonga podo-podo ya Allah. Hanya sampai di negeri kita itu aja yang sejarahnya sedikit diselewengkan. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu, mereka itu ngaku nih Tuhan dalam arti rububiyah, pencipta langit dan bumi adalah Allah. Tapi mereka tatkala beribadah itu nyembah Allah juga nyembah selain Allah. Nyembah Allah juga nyembah selain Allah. Tapi kalau kondisi genting, itu doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi genting, dan perang itu malam itu kondisi genting, mereka doa sama Allah Subhanahu wa taala, maunya itu benar menangkan sama Allah. Dia itu mengatakan, Allahumma ya Allah, ayyuna kana aqta lirrahim, siapa di antara kami, maksudnya kami atau Muhammad, siapa di antara kita yang mutus tali silaturahim, yani wa atana bima la na'rif, dan membawakan ke kampung kita ajaran yang gak kami kenal, fa'ahinul ghodata, hancurkan besok. Ini hancurkan keesokan hari. Ini kejadian ini malam Sabtu. Jadi hancurkan keesokan hari. Maksudnya kenapa doanya dengan begitu? Karena mereka punya anggapan Muhammad, gara-gara Muhammad keluarga berantakan, gak keluar-keluar.
ya bojo pisah karo bojone, anak tukaran karo wong tuane, yani keluarga pisah sama keluarganya. Muhammad kurang ajar menjadikan masyarakat itu nggak kenal sanak kerabat lagi, lalu membawa ajaran baru. Siapa ya Allah di antara kita itu yang memutus hubungan kekerabatan, siapa yang jadi membawa ajaran baru, hancurkan besok ya Allah, yani besok hari hancurkan, ahlikhu, hancurkan dia. Faqad ja'akumul fatah, jadi maka telah datang kepada kalian kemenangan, al-qadha bihalaki man huwa kadzalik, yani dengan hancurnya orang yang memang demikian, kayak yang didoakan, kayak yang didoakan. Sebenarnya siapa yang memutus hubungan silaturahim? Mereka dewi. Wong Muhammad itu hanya mengajarkan ajaran. Terus siapa yang musuhi? Ya mereka dewi. Yang orang-orang kafir itu sedikit. Terus siapa yang membawa ajaran baru? Wong Mekah itu aslinya ajarannya Nabi Ibrahim, Ismail. Siapa yang membawa ajaran baru? Yang membawa ajaran baru itu mereka. Nah, tatkala mereka doa dengan semacam itu, ya akhirnya mereka sendiri. Yani faqad ja'akumul fatah. Wa huwa Abu Jahal wa man qatala ma'ahu, dan dia itu adalah Abu Jahal dan yang ikut berperang bersama Abu Jahal. Tunan nabiyyi wal mu'minin, bukan nabi dan bukan orang-orang yang beriman. Wa in tantahu, dan jika kalian itu mau berhenti anil kufri, dari kekufuran, wal harb, dan peperangan, fa huwa khairul lakum, maka itu ikan lebih bagus untuk kalian. Wa in ta'udu, dan jika kalian itu kembali liqitalin nabi, untuk memerangi Rasulullah SAW, na'ud, kami akan kembali linasrihi alaikum, untuk menolong dia atas kalian. Walan tughniya, dan tadfa, kalian tidak akan mampu menahan, ankum, dari kalian, fi'atukum, yani kelompok kalian itu tidak akan mampu menahan, membela, jama'atukum, fi'ah itu jamaah, syai'an, sedikit pun, walau kasurat, meskipun banyak. Wa innallaha ma'al mu'minin, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama ini orang-orang yang beriman. Bikasri inna istinafan, dengan mengkasra inna untuk memulai jumlah yang baru, wa fathiha, dan memfathah anna ala takdiril lam, ala takdiril lam, dengan adanya lam di situ. Maksudnya walau kasurat wali annallaha ma'al mu'minin, dan karena Allah itu akan bersama orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, atiullaha wa rasulahu, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wala tawallau wala tu'ridu, jangan kalian berpaling, anhu, darinya, bimukhalafati amrihi, dengan menyelisih perintahnya, wa antum tasma'un, dan kalian itu mendengar, yani Al-Quran wal mawa'id, dan nasihat. Wala takunu kalladzina qalu, jangan kalian itu semacam orang-orang yang mereka mengatakan sami'na, kami mendengar, wa hum la yasma'un, dan padahal mereka tidak mendengar. Sima'a tadabburin, mendengar untuk mentadabburi, watti'adin, dan mengambil pelajaran, wa humul munafiquna awil musyrikun, dan mereka adalah orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Sama dihon, kita ulangi dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Salah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, sedikit ya, mengingatkan untuk diri Anda dan untuk semua. Hari ini tanggal 26, nanti malam tanggal 27, nanti malam tanggal 27, bertepatan dengan malam Jumat, maka maksimalkan ibadah nanti malam, maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti malam. Siangnya diusahakan untuk bisa siap ibadah malam harinya, ojo begadang siang kalau bisa. Kalau bisa data luhur, sebelum luhur istirahat untuk siap di malam harinya, karena bertemu pada nanti malam dua kemungkinan kuat Lailatul Qadar. Yang pertama malam 27, dan malam 27 itu kemungkinan terkuat.
Yang kedua, malam ganjil, ketemu malam Jumat. Yani malam ganjil, yani ketemu malam Jumat, dan itu adalah dua posisi yang paling menguatkan terjadinya yani Lailatul Lailatul Qadar. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah itu. Meskipun nggak pasti ya. Meskipun nggak pasti. Bisa lewat, bisa tidak lewat, bisa belum. Bisa nanti malam, bisa malam yang lain. Tapi arja lailatin, yani malam yang paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar itu malam 27. Malam 27. Apalagi nanti malam itu adalah malam Jumat di malam-malam ganjil. Kata sebagian para ulama, sebagian disebutkan Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan kalau di malam-malam ganjil Ramadan itu ada yang malam Jumat, maka itulah kemungkinan kuat Lailatul Qadar. Apalagi kalau ketemu dengan malam 27. Ini malam 27. Ini di Indonesia. Saya saya Ahad. Kalau di Haramain Syarifain, yani nasihat ini sudah dinasihatkan oleh para ulama kemarin, karena malam 27-nya itu tadi malam 27-nya itu sekarang masih malam mereka. Yani sekarang ini, hari ini, yani mereka adalah malam 27-nya kalau di Haramain, yani Asy-Syarifain. Berarti beda-beda Ustaz. Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala yani Maha tahu. Kejadian ini ya ikhwan, itu mirip-mirip dengan Thuluthul Lail. Mirip-mirip dengan fikih Thuluthul Lail. Innallaha nazala ila as-sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Wa yaqul, lalu mengatakan yani man yastaghfiruni fa'ghfiralah wa man yas'aluni fa'utiya. Siapa yang mohon ampun kepadaku pasti aku ampuni. Barang siapa yang mohon sesuatu kepadaku pasti aku berikan. Muncul masalah setelah mengetahui bahwasanya ternyata bumi itu bulat, jadi nggak datar. Ternyata thuluthul lail seperti malam terakhir itu nggak mana berhenti, geser terus. Ini sekarang kita sudah subuh ya, sudah jam 6. Negeri barat kita 1 jam kita azan. Ini di Saudi sekarang jam 2. Saudi sekarang masih jam 2, masih sepertiga malam terakhir. Ini tatkala tadi kita sepertiga malam yang terakhir jam 3, yang di sebelah timur kita subuh. Jadi yang sebelah timurnya lagi wis awan, wis pagi. Gitu ya. Ternyata berarti jangan gambarkan itu. Jangan gambarkan itu. Itu kalau dalam pikiran manusia. Itu kalau dalam pikiran manusia. Dunia ini terlalu kecil dibanding kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terjadinya pergeseran satu tempat dengan tempat yang lain itu pasti. Dan fikih ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, hanya gegerekan sekarang aja karena adanya internet. Sejak zaman dahulu kan ya kawan, nggak pernah ada pembahasan antara awal Ramadannya Saudi dengan awal Ramadannya Indonesia. Zaman dulu, zaman Belanda dulu, zaman kerajaan-kerajaan dulu. Dan masing-masing negara meyakini Lailatul Qadar sesuai dengan kalendernya masing-masing, tanpa pernah gegerkan negeri lain, karena zaman itu gak ngerti. Saya kira saya ngerti, gara-gara ngerti saya jadi ribut. Ini gara-gara kono kayak gini, kono kayak gini, itu aja jadi ribut. Kalau zaman dulu, dari dulu ya semacam ini. Jangankan satu negara yang jauh, negara yang dekat aja beda kok. Hadis Abdullah bin Abbas, hadis dalam Sahih Muslim, hadis Quraib, masyhur dengan hadis Quraib. Jadi Quraib itu budaknya Ummu Salamah, jadi maulanya Ummu Salamah. Itu sebelum Ramadan dia itu ada urusan berangkat ke negeri Syam, Kemudian tengah-tengah Ramadan pulang sebelum hari raya. Yani sebelum hari raya sudah sampai ke kota Madinah. Sebelum sampai ke kota Madinah, ketemu sama Abdullah Ibn Abbas, ngobrol, tanya, jadi
Syam kapan puasa? Malam Jumat sudah mulai puasa. Oh gitu ya. Di sini malam Sabtu ya. Mana? Di Madinah malam Sabtu. Karena nggak ngerti. Kan kalau telepon ya waktu itu. Ini. Seandainya kurang itu nggak datang, itu nggak tahu. Ini. Oh malam Sabtu. Terus nanti hari rayanya, yuk kita akan tetap puasa sampai lihat hilal. Nggak cukupkah kalian dengan hilalnya atau dengan apa? Dengan ru'yahnya Muawiyah? Muawiyah maksudnya yang ada di Syam? Tidak. Hakala amarana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, terus pada waktu itu kan nggak usah dibahas. Berarti harus kok dari video, nggak usah dibahas. Jadi nggak usah dibahas. Jadi itu nggak perlu dibahas ya, kawan. Ya letter kok video itu nggak perlu dibahas. Pokoknya patokannya adalah Rasulullah memerintahkan untuk mencarinya di malam ganjil, terutama di malam 27. Baru kita mengatakan kalau ketemu dengan malam Jumat. Kalau ketemu dengan malam Jumat, wallahu a'lam. Adapun perbedaan satu negeri, satu negara, satu kampung, satu rumah itu terjadi dua puasa, itu hanya ada di negeri yang ajaib ini. Itu hanya ada di negeri Indonesia. Sak dunia rawon. Ini satu negara ngawali puasa beda itu hanya ada di negeri ini. Makanya para ulama tatkala ditanya itu bingung jawabnya. Indonesia waneh. Indonesia itu waneh. Satu negara dalam satu wilayah kekuasaan ada dua keputusan yang berbeda. Kalau wacana ilmiah beda itu monggo, tapi kemudian penerapan lapangan mestinya nggak boleh untuk ini berbeda, sehingga tidak menimbulkan fikih yang aneh semacam ini. Ini yang aneh semacam ini. Wallahu a'lam. Ini besar. Kita masih berapa hari? Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad. Satu lembar lagi masuk awal juz 10. Kita hentikan di akhir juz 9. Yang juz 10 awal juz 10 kita baca tahun depan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dari kemarin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat Anda jawab. Besok kita buat majelis liqa maftuh. Yani barang siapa yang ada yang perlu untuk didiskusikan berkaitan dengan fikih yang kemarin kayak firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an fastami'u lahu yang kemarin jenengan tanyakan itu, kita bahas besok insya Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang lainnya yang ada kita bahas besok bi'idzni rabbina tabaraka wa taala. Nah, insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bahas fikih akhir Ramadan insyaallah. Fikih akhir Ramadan, sehingga kita tahun depan semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan lagi. Kita mulainya adalah dengan awal juz 10. Ini awal juz 10 insyaallah. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.